Shalom, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Tujuan dari pembuatan video ini dalam mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik adalah untuk melatih mahasiswa atau mahasiswi dalam hal skill berkomunikasi. Untuk itu, dalam video ini saya mencoba menerapkan skill berkomunikasi dengan menerangkan atau mempresentasikan kepemimpinan, baik dari arti kepemimpinan itu, aspek-aspek penting dari kepemimpinan, hingga pada teori-teori kepemimpinan. Sehingga dalam video ini saudara-saudari sekalian bisa mendapatkan manfaat dan hal terpenting dalam kepemimpinan. Dalam salah satu artikel yang diupload dalam gramedia.com yang menjelaskan tentang kepemimpinan, menerangkan bahwa sebuah perusahaan, kelompok atau organisasi pasti memiliki tujuan. Nah, agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin perusahaan itu, organisasi itu, atau kelompok-kelompok itu. Dan ketika ingin mencapai tujuan itu, tentu dibutuhkanlah sosok pemimpin yang menerapkan sifat-sifat kepemimpinan secara baik. Kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikan, krusial dalam keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, baik dalam tingkat individu maupun tingkat kelompok atau organisasi. Lalu apa itu kepemimpinan? Nah, di dalam artikel ini akan menjelaskan kepemimpinan secara detail. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika seseorang itu ingin memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan adalah mempengaruhi seseorang. Mempengaruhi seseorang ini ketika kita memimpin, yang dimaksudkan adalah ketika ada di dalam organisasi atau ada di dalam kelompok-kelompok yang ingin kita pimpin. Hal ini dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan itu dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau sebuah organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau tujuan atau goal, baik dalam bidang pekerjaan atau baik dalam bidang organisasi. Dalam bidang-bidang ini selalu ada target atau goal yang ingin dicapai, baik itu target-target yang sudah ditentukan atau target-target yang telah ditentukan secara bersama-sama. Dan inilah yang membutuhkan sikap kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan untuk menjadi kepala atau ketua dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Berdasarkan hal inilah, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya, mempengaruhi anggotanya, sehingga ketika seorang pemimpin dapat meyakinkan kelompoknya atau seseorang dalam organisasi ataupun perusahaannya, itu dapat membuat pemimpin dengan anggotanya ada pada jalur yang sama, sehingga apa yang ditargetkan organisasi itu, apa yang ditargetkan oleh perusahaan itu dapat dicapai dengan mudah. Menurut salah satu ahli bernama Mojiono, mengatakan kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu dikarenakan seorang pemimpin mungkin memiliki kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah suatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Jadi menurut Mojono ini, seorang pemimpin memiliki suatu kualitas tertentu yang membedakan dia dengan para pengikutnya. Kepemimpinan menurut Jacob dan Jacques menjelaskan bahwa arti kepemimpinan adalah sebuah proses dalam memberi arti terhadap usaha kolektif. Hal itu membuat adanya kesediaan dalam melakukan usaha untuk mencapai sebuah tujuan.
Dari kedua arti kepemimpinan ini yang diucapkan oleh para ahli, kita dapat memahami bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah kualitas. Kualitas yang dimiliki oleh seseorang untuk memimpin para anggotanya atau para pengikutnya dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan tersebut, organisasi tersebut, atau tujuan secara bersama. Kita masuk dalam teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, Great Man Theory. Great Man Theory dikenal sebagai teori yang berkembang sejak abad ke-19. Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan yang menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak hari orang itu dilahirkan. Meskipun tidak dapat diidentifikasikan dengan sebuah kajian mengenai karakteristik serta kombinasi manusia seperti hal apa yang bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang hebat, tapi sudah banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyak individu pasti memiliki ciri khas sebagai seorang pemimpin yang hebat. Teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari Great Man Theory. Berdasarkan teori gaya dan perilaku, ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat, bukan berasal dari sejak mereka dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin, kualitas, sifat, mental, karakteristik dari orang tersebut. Teori gaya dan perilaku ini juga menyebutkan bahwa seseorang dapat belajar serta berlatih menjadi seorang pemimpin. Dan itulah saya mencoba merangkumkan dan menjelaskan secara sederhana kepemimpinan itu, baik dari arti, aspek-aspek penting hingga pada teori-teori, dan kiranya saudara-saudari yang mau nonton video ini dapat memahami kepemimpinan itu, dan saya harap saudara-saudara yang ingin menjadi pemimpin dapat memahami dan mempraktekkan hal ini dalam memimpin sebuah organisasi ataupun memimpin sebuah perusahaan. Sekian dari saya.